إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani hadanillah wa iyyakum, alhamdulillah. Kita lanjutkan, kemarin kita masih di rukun Islam yang pertama, yaitu tentang syahadatain. Ada dua kalimat syahadat. Kita ringkas dalam pertemuan yang dari materi yang lalu bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini diimplementasikan dengan adanya ibadah kita sehari-hari. La ilaha illallah mengharuskan kita beribadah itu ikhlas karena Allah, dan Muhammadar Rasulullah mengharuskan kita beribadah harus mengikuti apa yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengkhianatan terhadap kalimat la ilaha illallah ini dinamai kesyirikan, dan pengkhianatan terhadap kalimat Muhammad Rasulullah ini namanya bid'ah. Ya. Jadi kita hendaklah berhati-hati terjatuh imma kepada kesyirikan atau imma kepada kebid'ahan. Nah, kemudian pada rukun Islam yang kedua, kemudian setelah dikabarkan tentang yang pertama antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tuqimus shalah, dan kau menegakkan salat, ai ta'ti biha qawimah. Maksudnya menegakkan salat adalah mengerjakan salat secara sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan menegakkan salat berarti menegakkan salat di waktu salat dan di luar salat, ini penafsiran ulama mutaakhirin, ya. Sedangkan ulama salaf mengatakan tuqimus shalah, yaitu ta'ti biha qawimah, menegakkan salat, mengerjakan salat dengan cara yang sempurna. Wala takunu qawimah illa bi fi'li syurutiha wa arkaniha wa ajabatiha wa hadza la budda minhu bi kamilatiha takunu akmal. Dan tidak ada orang yang mengerjakan salat secara sempurna kecuali dia mengerjakan seluruh syarat-syarat salat, seluruh rukun-rukun salat, dan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam salat. Dan kita, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam buku ini, la hajatu li syarh hadza li annahu ma'rifatun fi kutubul fiqh. Beliau tidak mengatakan, bukan babnya ini kita menjelaskan tentang syarat, rukun dan wajibnya salat, tapi hanya mengatakan bahwa salat tidak akan tegak sempurna kecuali kita telah mengerjakan semua syarat, semua rukun dan semua kewajiban-kewajiban salat. Ini harus kita pahami. Salah satu syarat salat apa? Wudu, ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata liman la wudu'a lah. Ya. Tidak ada salat bagi yang tidak wudu. Wala wudu'a illa bi bismillah, ya. Dan tidak ada wudu kecuali dengan membaca bismillah. Ini juga penting. Kenapa seringkali kita wudu itu lupa baca bismillah. Maka itu dipentingkan bahwa setiap amal diawali dengan niat seperti itu. Ketika berwudu, terbayang di gambar kita bahwa bagaimana cara Nabi berwudu. Ketika memulai membasuh, kita mengawali dengan tasmiyah, ucapan bismillah. Ini yang sering sekali banyak orang kita lupa. Kita wudu hanya sekedar buka keran lalu, ya kan? Udah baca bismillah, udah di mana? Dalam hati. Dalam hati itu bukan baca. Ya. Dalam hati itu namanya batin. Kalau namanya membaca, tasmiyah, ucapkan bismillah lisan, karena ucapan bismillah itu amalan lisan, bukan amalan hati. Harus diucapkan. Gimana kalau di kamar mandi? Di kamar mandi itu yang nggak boleh membaca ayat-ayat Quran. Dan kalau tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya, ya kan? Sedangkan wudu memang diharuskan kita membaca bismillah. Nggak apa-apa baca bismillah di kamar mandi, tapi kan yang dituntunkan bacaan bismillah kita tidak dengan teriak, ya kan?
Cukup dengan mengucapkan bismillah, ya kan? Atau yang penting lisan kita bergerak, terdengar oleh kita, itu sudah cukup. Ya. Yang nggak boleh itu di dalam kamar mandi kalau kita menjawab salam dengan keras. Kenapa menjawab salam itu dilarang? Karena menjawab salam dengan keras. Keluar di kamar mandi tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Nah, as-shalah itu adalah menurut bahasa adalah doa. Ya. Salat itu adalah doa. Ya. Sebagaimana banyak sekali dalam ayat Al-Quran menjelaskan tentang makna salat adalah doa. Sholawat itu doa, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, Innallaha malaikatahu yusalluna, ya. Sholawat, berdoa, mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, doanya Allah Subhanahu Wa Taala bentuk suatu pengagungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sedangkan doanya makhluk sebagai harapan. Ya. Salat itu secara bahasa doa, tapi secara istilah salat itu yaitu mengerjakan suatu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Ini makna salat, ya. Salat itu yaitu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Niat masuk enggak? Masuk, ya, rukun Islam, rukun salat. Tapi tidak diawali dengan niat. Semua ulama fikih mengatakan salat itu adalah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi enggak ada salat itu diawali dengan usolli. Ya. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai diakhiri dengan salam. Enggak ada satupun mazhab fikih yang mengatakan salat itu diawali dengan kata-kata usolli, diakhiri dengan salam. Enggak ada. Ya. Nah, kalau gitu ya ini menunjukkan bahwa tidak ada ucapan usolli. Ya. Kalau berarti salatnya enggak sah. Oh, sah. Kenapa? Kan salah satu rukun salat itu adalah niat. Ya. Maka itu ketika Ustaz Zainal mensyarah tentang perilaku seperti ini, beliau mengatakan bahwa niat salat itu di antara ucapan alif dan ra, Allahu Akbar, itu niat. Kita pasangkan niat salat apa? Allahu Akbar. Niat itu kan amalan hati, enggak ada sangkut pautnya dengan lisan. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang jelas memang niat tidak ada dilafazkan, tidak talaffuz, tidak diniatkan, tidak dilafazkan, karena niat itu amalan hati, dia bukan amalan lisan. Berbeda dengan salatnya, dengan zikir, dengan bacaan Quran. Ini semua adalah amalan lisan. Apa istimewa salat dengan amalan yang lain? Banyak sekali. Salah satunya, salat satu-satunya amalan yang cara merintahnya tidak lewat Jibril, tapi langsung. Ya, kita tahu bahwa salat itu ke semua amalan Allah Subhanahu wa taala perintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu, kecuali salat. Salat Nabi yang diundang naik ke atas, ya, ketemu sama Allah. Ini masalah yang kuat, makanya salat itu dijadikan rukun nomor 2. Rukun nomor 2. Dia berbeda dengan haji, dia berbeda dengan zakat. Kalau kita perhatikan memang semua amalan dalam rukun Islam ini berbeda karakternya. Dan salat mempunyai karakter yang luar biasa. Ya. Dia yang pertama, dia adalah satu-satunya amalan yang cara memerintahnya Allah langsung yang merintah. Tidak lewat Jibril atau tidak lewat wahyu, tidak di bumi, tapi diundang ke langit. Lewat Isra Mi'raj, lewat Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit, maka diberikan dia wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala perintah tentang salat. Ini keistimewaan pertama salat. Kemudian salat adalah satu-satunya amalan yang tidak ada keringanan sama sekali. Tidak boleh digantikan pada tempatnya. Dia perintah yang tetap ada di saat tua maupun muda, miskin, kaya, ya kan? Laki-laki, perempuan, sehat, sakit, ya kan? Aman maupun dalam kondisi perang,
mukim ataupun safar. Ya kan? Enggak ada rukhsah, enggak ada keringanan. Ketika aman, antum wajib sholat. Ketika berperang, wajib sholat. Lagi perang, tiba-tiba terdengar azan, wajib sholat. Bagaimana caranya? Ada sholat khauf, sholat dalam kondisi takut. Ada yang cuma 1 rakaat. Ada bahkan riwayat mengajarkan bagaimana sholat di atas kuda sambil memayunkan pedang. Ya, ini tidak ada rukhsah sama sekali untuk meninggalkan sholat. Dalam keadaan sehat, sholat. Dalam keadaan sakit, sholat. Tidak kuat berdiri, duduk. Tidak kuat duduk, tidur. Ya kan? Tidak kuat tidur dengan isyarat. Selama akalnya masih ada, akal, selama itu juga diwajibkan dia untuk sholat. Tidak boleh lepas. Ini satu-satunya amalan. Beda dengan yang lain. Puasa ketika antum sakit boleh. Fa'iddatu min ayyamin ukhra. Ganti di hari yang lain. Kalau di saat safar, fa'iddatu min ayyamin ukhra. Ya. Dan karena minkum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Bagi kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka gantilah dia di hari yang lain. Salat ada enggak aturan kayak gini? Enggak ada. Maka itu salah sekali kalau seandainya mengkiaskan salat dengan puasa. Ya kan? Siapa orang yang mengkiaskan salat dengan puasa? Ada enggak? Ada enggak saat ini orang mengkiaskan puasa dengan salat dengan puasa? Ada? Ada. Orang meninggal suruh bayar fidyah. Betul enggak? Fidyah ini di puasa apa di sholat? Ya, fidyah ini di puasa, bukan di sholat. Ya, fidyah itu di sholat, di puasa. Ya, wa may yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wa may yutiq, siapa saja yang lemah, siapa saja yang tidak kuat untuk berpuasa, fidyatu ta'amu miskin, maka hendaklah dia membayar fidyah bagi orang-orang miskin. Salat tidak ada bahasa fidyah untuk salat. Ya. Makanya salah kalau dimengkiaskan salat dengan puasa, karena perintah salat lebih dulu ketimbang perintah puasa. Masa yang duluan dikiaskan dengan yang belakangan? Mau juga yang belakangan dikiaskan pada yang duluan. Ya. Jadi tidak ada istilah bayar fidyah. Banyak orang yang keliru, yang ketika orang tuanya meninggal ditanya berapa lama dia meninggalkan sholat, oh bayar fidyah sekian karung. Nggak ada hubungannya. Nggak ada perintahnya fidyah untuk membayar fidyah sholat. Sholat itu harus dikerjakan kapanpun. Saat dia mukim, saat dia safar, saat dia sehat, saat dia sakit, laki, perempuan, miskin, kaya, tua, muda, orang kampung, orang kota, semua sholat. Ya, nggak ada yang tidak ada satupun orang yang boleh meninggalkan salat. Karena ini juga, dan satu lagi, amalan salat satu-satunya amalan yang ijma' para sahabat, jika ditinggalkan maka orangnya akan kafir. Karena secara ijma' para sahabat, semua para sahabat, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hal yang menjadi ijma' di kalangan para sahabat di kitab Ushul Sunnah. Beliau menjelaskan bahwa tidak ada amalan yang menyebabkan pelakunya kafir atau keluar dari Islam kecuali sholat. Kecuali sholat. Ya. Nabi SAW pernah ada seorang tamu datang ke rumahnya. Kemudian orang itu ketika azan dikumandangkan, Nabi SAW sholat. Kemudian Nabi melihat orang ini enggak sholat. Ditanya, apakah engkau seorang muslim? Dikatakan, iya saya seorang muslim. Kenapa kau tidak mengerjakan sholat? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya sudah sholat di kampung saya tadi. Saya safar, saya sudah sholat di kampung saya. Kata Nabi SAW, kalau kau melihat jamaah, maka bergabunglah bersama jamaah. Tapi yang dijadikan istidlal dalil di sini adalah pertanyaan Nabi SAW, apakah kau seorang muslim? Apakah kau seorang muslim? Kalau kau muslim, kenapa enggak sholat? Ya. Jadi inilah satu-satunya amalan yang jika ditinggalkan pelakunya, maka menjadikan pelakunya itu keluar dari agama Islam, salat. Kemudian kekhususan salat daripada amalan yang lain, yaitu salah satunya salat satu-satunya amalan yang membutuhkan kebersihan atau kesucian tempat. Ya.
kesucian tempat, kesucian pakaian, dan kesucian badan. Ya, antum nggak bisa sholat di sembarang tempat. Yang kita bahas, Ustaz Sulam bahas ya masih ya kemarin. Ya. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini seluruhnya adalah masjid, tempat untuk sholat. Illa hammam wal maqbarah, kecuali hammam itu kamar mandi, wal maqbarah dan kuburan. Dua tempat diharamkan. Semua tempat kecuali dua tempat. Ya, kenapa makbarah? Karena makbarah diharamkan karena dia akan berbahaya untuk kesucian keimanan seseorang. Maka diharamkan dia untuk salat di makbarah. Ya. Kenapa? Ya karena orang syirik itu, orang musyrik itu najas, kata Allah Subhanahu wa taala, firman innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Keyakinannya. Maka tidak boleh kita salat di atas kuburan. Tidak boleh kita sholat menghadap kuburan. Tidak boleh sholat yang di sekitar masjidnya masih masuk area kuburan. Kenapa? Nabi SAW haramkan karena ini termasuk dari yang penistaan terhadap akidah seseorang. Karena di awal kemusyrikan di muka bumi terjadi karena pengagungan manusia kepada kubur. Ya. Lalu mengapa hammam dilarang kita sholat di hammam? Karena di hammam banyak najisnya. Najis ini akan melukai atau menjadikan badan kita terkena najis, dan ini juga tidak boleh karena sholat itu salah satu syaratnya yaitu bersih tempat, bersih pakaian, dan bersih badan dari najis besar maupun najis kecil. Ya. Ini kita diharamkan. Amalan lain nggak ada. Ya, amalan lain nggak ada. Antum mau wudu, mau sedekah, nggak perlu nunggu tanya ini nanti. Kenapa antum nggak sedekah? Tadi anak maju anak kena najis, jadi anak nggak sedekah. Nggak bisa begitu. Kenapa nggak? Tidak syarat utama untuk bersih badan dan bersih pakaian untuk sedekah. Nggak ada. Ya. Kalau sholat iya, dia harus bersih badan, bersih tempat, bersih yang lainnya. Kemudian keistimewaan amalan sholat dibanding yang lainnya juga adalah sholat satu-satunya amalan yang pertama kali dihisab. Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdi as-salat. Amalan yang pertama kali dihisab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu salatnya. Ya. Idza saluhat, kalau seandainya salatnya itu baik, saluhal amalu kullu, maka semua amalnya itu akan dihitung baik. Ketika salatnya baik, ya baik semua. Kebalikannya, ketika salatnya buruk, maka dia ngeburuk semua amalnya. Ini kan istimewa, ya kan? Enggak dibanding dengan amalan yang lain, enggak ada. Salatnya satu-satunya. Makanya aneh kalau ada orang salat dengan kaos oblong, ya, yang sudah berbau. Kenapa? Ini amalan yang jadi penentu kita nih. Ini amalan yang penentu kita. Coba antum bayangkan, kalau satu saat antum diundang kita mengajukan lamaran pekerjaan, ya kan? Kemudian kita diundang untuk interview. Apa yang kita kenakan? Pakaian terbaik, sepatu juga yang licin, rambut yang bersisir rapi, ya kan? Baju yang enggak lecek sama sekali, wangian yang cukup. Kenapa? Ini menentukan kita diterima atau enggak di perusahaan ini, ya kan? Begitu juga dengan sholat. Ya betul dengan sholat. Kata Nabi SAW, kalau dia bagus amalannya, semua amal dinilai bagus. Kalau buruk, maka dinilai buruk semua amal. Makanya aneh kalau ada orang sholat sembarangan, cepat. Ngapain? Ini menentukan amal yang lain. Ini menentukan amal yang lain. Makanya jangan sekali-kali sholat cepat secepat kilat. Perhatikan bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana bacaannya, bagaimana rukunya. Sudahkah tulang itu masuk kepada tempat-tempatnya seperti yang diinginkan oleh Nabi SAW ketika ruku? Begitu kita i'tidal, apakah sudah masuk ataukah sudah kembali semua tulang-tulang kita pada sendinya? Ketika sujud, 7 anggota badan kita juga ikut sujud. Apa 7 anggota badan sujud? 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, 2 ujung jari kaki, dan 1 muka. 7 kan? 7 anggota badan kita sujud, semua sujud. Dan semua rapatkan.
Jangan dibuat sembarangan. Kenapa? Ini akan menjadi penentu amal kita. Ini jadi penentu amal. Ya. Ini keistimewaan salat dibanding dengan amalan yang lain. Dan sekali lagi Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan untuk membicarakan syarat dan rukun salat bukan tempatnya. Karena kalau nanti dibahas syaratnya, rukunnya akan lama. Kita nggak beres-beres ngajinya ntar. Ya. Dan hukumnya ini akan panjang sekali gitu kan. Akan panjang sekali, dan ini kita cukupkan, kata beliau, bukan saatnya kita akan bicara tentang masalah syarat, rukun dan wajib salat. Yang jelas kita tahu bahwa yang namanya salat, ya, yang namanya salat ini adalah suatu amalan yang sangat penting, ya, sangat penting. Ya, kemudian beliau mengatakan wa qauluhu as-shalah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang as-shalah, yusyammilu kullu shalah. Ini termasuk salat-salat, semua salat-salat. Al-fariḍah wan nafilah, semua salat yang fardu maupun salat yang sunnah. Ini masuk. Tuqimus salat termasuk semua. Ya. Kemudian dikatakan hal tadkhulu salatil janaiz? Aula, masuk enggak termasuk salat jenazah atau enggak? Kata beliau yahtalimu hadza wa hadza. Termasuk juga ini. Idza nadarna ila umumil lafzi qulna innaha dakhiluhu li'annahu salat. Ya, kalau dilihat keumuman lafaz, maka dikatakan salat jenazah juga masuk dalam rukun ini. Ya. Nanti penjelasannya di hadis yang nomor 3. Ya, ini kemudian yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Kita enggak akan berpanjang kalau salat karena masih panjang bahasan kita di hadis yang nomor 2 ini. Wa tu'tiz zakah. Tu'ti bimakna tu'ta. Tu'ti menunaikan, maknanya adalah memberi. Ya. Wa zakah, dan zakat adalah secara bahasa, zakat itu artinya mensucikan, membersihkan. Secara istilah, hiya al-malul wajib fil amwaliz zakwiyah. Secara bahasa, zakat yaitu harta-harta yang wajib dizakatkan, yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya dari harta-harta zakat. Fayu'tihil insanu mustahiqqahu ta'abbudan lillahi azza wa jal wa raja'a li sawabih. Dan orang mengeluarkannya atau memberinya mengharapkan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru namanya zakat. Zakat itu tidak semua harta dizakati. Tidak semua zakat. Rumah tempat tinggal kita enggak ada zakatnya. Kita punya rumah 12, 13, 40 rumah enggak ada zakat. Enggak ada zakat rumah. Kita punya kuda 1 ekor itu harganya sama kayak Avanza katanya sekarang ya. Kuda. Antum punya 100 ekor kuda, enggak ada zakatnya. Ya. Antum punya ayam 50 kandang ayam, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat ayam. Ya. Yang ada apa? Zakat peternakan, ya zakat kambing, unta, sapi. Ya. Hanya itu. Tidak ada zakat ayam, zakat bebek, enggak ada. Zakat telur, enggak ada. Yang ada zakat kambing, sapi atau kerbau dan unta. 3 hewan ini. Begitu juga dengan harta seperti emas dan perak. Ya kan? Ini ada hartanya, kemudian ada zakatnya. Kemudian rikas, harta temuan, ini juga ada zakatnya. Dan di sini yang digarisbawahi oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksudkan dengan zakat di sini yaitu jika diberikan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahalanya, itu baru nilai ibadah. Kalau seandainya mengeluarkan zakat hanya karena enggak enak, berarti ini enggak termasuk dia menunaikan zakat, enggak masuk. Yang dimasuk dengan zakat yaitu mengeluarkan harta zakat yang sudah cukup nisab dan haulnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya nilainya zakat. Ya. Kambing berapa ekor? Zakatnya 40. Kalau sudah 40 ekor keluarkan 1. Keluarkan 1 ekor. Zakat. Ya. Kemudian ke siapa zakat ditunaikan? Waqad bayyana Allah azza wa jalla ahli zakah. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang orang-orang yang berhak dizakati fi surat At-Taubah, dalam surat At-Taubah, annahum samaniyatu asnaf. Mereka ada 8
asnaf, 8 golongan. Ya, faqala azza wa jalla, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas sadaqatu lil fuqara, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Apa definisi fakir? Definisi fakir apa? Kalau mau ditanya zakat, saya juga berhak zakat. Kenapa? Saya orang fakir. Ya, al-fakir. Apa fuqara? Fakir adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimalnya. Ya. Ini fakir. Wal masakin. Miskin dengan fakir sebenarnya sama kalau seandainya dia disebutkan satu saja. Kalau dikatakan fakir berarti dia juga miskin. Kalau dikatakan miskin berarti dia kafir. Ini yang istilahnya iza jtama'a ikhtalafa wa iza ikhtalafa ijtama'a. Dia kalau dijadikan satu, jadi berdua-duanya ada, maka dia akan beda makna. Tapi kalau tidak salah satunya ada, maka artinya sama, fakir dengan miskin. Kalau dua-duanya ada, berarti fakir itu orang yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan minimum hidup sehari-hari. Ini fakir. Sedangkan miskin orang yang punya penghasilan namun tidak memenuhi kebutuhannya. Dia punya penghasilan tapi tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ya. Pada prinsipnya sama orang-orang yang kurang mampu, ya. Terus wal 'amilina 'alaiha, para amil. Amil ini apa? Amil apa? Petugas zakat. Al-amil, dan amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memungut zakat. Karena salah satu kewajiban pemerintah adalah mengoleksi zakat dan jizyah. Jadi pemerintah itu membentuk badan amil, nah itulah yang namanya amil. Dan mereka lah yang berhak menerima zakat. Bagaimana kalau di masjid? Di masjid bukan amil, kolektif. Jadi di masjid nggak ada hak amil. Kalaupun dia diberi karena miskinnya atau karena mustahil atau asnaf yang lain, bukan karena dia amil. Karena amil ini digaji, orang yang digaji, ya, orang yang digaji oleh pemerintah lewat harta zakat. Orang yang diberi tugasi pemerintah yang dia nggak punya kerjaan apa-apa, kerjanya nggak ada apa-apa, kerjanya itu amil aja, ngumpulin siapa orang yang kaya, didatangi, disebutkan, ambil uangnya, disurati. Ini kerjanya. Sama seperti Baznas mungkin ya, ada di misalnya Baznas ya, kerjanya seperti itu. Walaupun nggak Ramadan dia tetap kerja. Dia tiap kolektif zakat, kemudian dia salurkan kepada yang berhak. Nah, ini amil. Dan mereka digaji dari mana? Boleh mereka digaji dari uang zakat yang mereka kumpulkan. Ya. Mereka mendapat bagian. Cara membaginya bagaimana? Apakah 1/8-nya? Enggak juga. Tergantung kebutuhannya. Ya. Karena di Jakarta banyak sekali orang salah paham tentang amil begini. Masjid ketika dibilang ada amil zakat, mereka berhak menerima zakat, baginya berapa amilnya? Ada 10 orang. Datang berapa karung? Taruh satu ton atau 1 kintal yang kita temui. Dibagi dulu amilnya 10 orang. Sisanya baru dibagi ke masyarakat sekitar. Ini parah ini, ya kan? Ini bukan begini cara bagi zakat. Ya. Yang namanya amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini namanya amil. Kalau ditunjuk sama DKM bukan amil, dan DKM itu bukan amil. DKM itu hanya kolektif, mengkolektifkan jamaah supaya apa? Supaya pendistribusian lebih pas, lebih merata, ya kan? Dia pengkolektif dan dia nggak berhak mendapatkan zakat. Kalaupun dia mendapatkan zakat bukan karena dia pengkolektif harta zakat, tapi kan dia mendapatkan mendapatkan zakat karena dia miskin mungkin, atau mungkin karena dia orang fakir, atau karena yang lainnya, ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan amil, sekali lagi pengertiannya bukan amil masjid, bukan juga ustadz bukan amil, ya kan? Di kampung-kampung ustadz merangkap jadi amil, ya. Di kampung-kampung ustadz merangkap jadi amil, ini enggak benar, salah begitu. Ya, ustadz kalau dibilang amil mana SK-nya, pengangkatan dari pemerintah? Enggak ada. Ustadz bukan amil. Dan kita lihat di kampung-kampung betapa namanya amil itu subur makmur rumah hidupnya.
Ya, subur makmur. Rumahnya besar, gede. Dan orang-orang kampung yang terbongkok-bongkok bawa beras, nyetor zakat buat amil yang rumahnya gedong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, Ustaz Abdullah Zain pernah cerita di kampungnya itu, seorang amil di kampungnya satu hari itu bisa mengumpulkan 1 ton beras, bayangkan 1 ton beras di kampung. Dan yang membuat beliau sedih ketika itu melihat ada seorang kakek-kakek bungkuk bawa sekerengsek beras ngantar ke rumah gedongnya amil, yang dikatakan amil kasih itu. Ini nggak benar, dia makan harta haram berarti. Kenapa? Dia bukan mustahik, dia nggak berhak. Dan konyolnya amilnya begitu dikumpulkan nggak disebarkan, tapi buat dia, ya, dijadikan gudang beras rumahnya. Nah, setelah Ramadan dimulai anak-anaknya dibeliin fiksion, ya kan? Ini keterlaluan, nggak boleh kayak begitu. Ya. Kenapa? Ini harta haram, bahaya. Zakat itu nggak boleh dibuat sembarangan seperti ini. Zakat itu adalah harta pensucian dari orang. Ibaratnya itu daki manusia. Daki manusia. Siapa yang mau rela makan daki manusia? Ya, antum dikorek daki antum, taruh di gelas, antum minum mau? Daki kita aja nggak mau. Ya. Nah, zakat itu harta kayak begitu. Itu hartanya manusia, harta ampasnya manusia. Supaya orang bersih hartanya dikeluarkan. Nah, dakinya itu zakat. Maka itu keluarga Nabi, Ahlul Bait enggak terima zakat. Ahlul Bait tidak terima zakat. Ya. Siapa Ahlul Bait? Banu Hashim. Banu Hashim semua Ahlul Bait. Keluarganya Abbas itu Ahlul Bait. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahlul Bait. Ya. Ahlul Bait. Ahlul Bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunannya ini diharamkan. Jangan terbalik. Sekarang namanya Habib justru banyak ngambil zakat. Ngaku turunan Nabi tapi zakatnya minta paling banyak. Dia berkhianat atas amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain pernah satu saat main di masjid. Ketika itu orang lagi banyak sedang mengumpulkan harta zakat. Namanya anak kecil main, kemudian melihat ada kurma, 1 kurma di masjid. Ya, di masjid. Kurma itu di masjid. Bukan ditumpukan harta zakat. Di masjid dia menemu kurma di masjid, kemudian namanya anak kecil lihat makanan, kemudian langsung dimakan. Nabi melihat, kata Nabi, keluarkan, dikorek, ditepuk punggungnya sampai keluar kurma yang sudah masuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diharamkan makan harta zakat. Padahal itu belum tentu harta zakat, karena jatuh di masjid bisa jadi orang bawa jatuh, ya kan? Ini syubhat, ragu aja Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap suruh muntahkan cucunya. Dikeluarkan, suruh keluarkan. Bilang, dikorek, dimasukkan jarinya, dikorek, kemudian tepuk punggungnya sampai muntah keluar makanan yang tadi dimakan. Ini cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau ada sekarang ngaku Habib, ngaku turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi minta zakat. Enggak ada turunan Nabi. Nabi mengharamkan turunannya ngambil harta zakat maupun harta sedekah. Sedekah aja enggak boleh. Ya. Harta zakat dan harta sedekah ini tidak boleh diambil oleh turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Wal muallafati qulubuhum. Orang-orang yang dipikat hatinya. Dan muallaf ini bukan cuma orang yang baru masuk Islam. Orang yang berkuasa yang dikhawatirkan kezaliman itu juga muallafatu qulubuhum. Bisa jadi dia orang kaya. Bisa jadi dia orang kaya, bisa dia penguasa. Kalau seandainya di tempat ini ada seorang penguasa, kita takut kalau seandainya dia nggak dikasih nih, wah nih ada uang jagonya, kasihnya apa? Muallafatu qulubuhum. Supaya apa? Supaya kegiatan kita nggak diganggu. Kita beri nggak apa-apa, itu mereka dapat hak, ya. Mereka dapat hak beri, nggak apa-apa, asal dia nggak ganggu. Orang dia yang dipikat hatinya supaya apa? Terikat sama Islam, merasa bahwa dihargai, ya kan? Orang kalau diberi biasanya merasa dihargai, padahal duit zakat. Duit zakat itu bukan penghargaan sebenarnya, ya kan? Bantuan, sisa kotoran manusia. Dan ini mu'allafatul qulub termasuk orang-orang kafir yang dikhawatirkan mereka yang kita berharap mereka akan tertarik sama Islam. Orang kafir yang fakir, yang miskin, boleh dikasih. Ya. Zakat mereka dikasih, kenapa? Mereka mu'allaf. Orang yang diharap di Islam katanya ada bagi-bagi zakat juga, ada dikasih makanan juga. Ini berarti termasuk orang yang sama.
Bukan cuma orang yang baru masuk Islam, orang yang belum Islam juga boleh. Ya. Tapi bukan berarti orang dari luar Islam lalu semuanya jadi mu'allaf ketika masuk Islam. Ini pengertian yang salah juga di Indonesia. Dikatakan ini mu'allaf. Mu'allaf berarti orang kafir masuk Islam. Padahal mu'allaf masuk Islam itu 20 tahun yang lalu. Enggak ada istilah mu'allaf 20 tahun. Wah, mu'allaf itu berapa? Alhamdulillah saya mu'allaf sejak tahun berapa? Tahun 80. Antum bukan mu'allaf lagi sekarang, muslim udah. Enggak ada cerita mu'allaf. Kalau cerita begitu Umar yang paling teriak, saya juga mu'allaf dong dulu. Ya kan? Umar bin Khattab juga orang kafir, tapi Umar enggak pernah teriak saya ini mu'allaf, berhak mendapatkan zakat. Enggak ada. Enggak ada. Ya, jadi mu'allafatu qulubuhum adalah orang-orang yang dipikat hatinya. Kemudian wa fir riqab, orang yang memerdekakan budak. Orang memerdekakan budak ini termasuk orang-orang yang dapat yang diberikan harta zakat. Mereka berhak. Saat ini enggak ada fir riqab. Orang yang merdeka. Kenapa? Budak nggak ada di Indonesia, apalagi nggak ada. Terutama di Indonesia nggak ada. Mungkin di tempat lain ada, mungkin di dunia ada masih berlaku perbudakan, tapi di Indonesia sudah tidak ada. Dan kalau ada lembaga atau yayasan yang bertugas untuk memerdekakan budak, sahaya seumpama gitu, ada di negeri-negeri Afrika atau di mana gitu kan, ada lembaga yang concern untuk memerdekakan budak, perbudakan, mereka berhak mendapat zakat. Mereka mendapat harta zakat, mendapat bantuan supaya makin banyak orang yang dimerdekakan. Kemudian wal gharimin. Siapa al-gharim? Al-gharim orang yang berhutang. Berhutang untuk apa? Karena kalau cerita berhutang, konglomerat sekarang juga berhutang. Ya kan? Orang yang punya perusahaan 200 juga bilangnya sekarang berhutang. Enggak ada pengusaha sekarang yang pakai duit sendiri, mereka pinjam dari bank. Nah, gharim di sini adalah orang yang berhutang untuk kebutuhan pokoknya. Ya, orang yang berhutang untuk kebutuhan pokoknya. Nah, kalau zaman sekarang kita beli motor cash, orang bingung. Itu beli motor iya. Berapa kali? Ya sekali. Ditanya beli motor berapa kali? Lalu beli motor berapa kali? Sekali, ya kan? Berapa duit kan? 7 juta. Wah, kalau cicil kan kita cuma 500.000. Berapa lama? 2 tahun, 3 tahun. Ya kan? Hitunglah jadi berapa. Ini kan kesengsaraan yang ada, ya kan? Kesengsaraan yang ada. Dan al-gharim adalah orang yang berhutang karena ingin berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dan sekarang ingat, sekarang kesehatan juga kebutuhan pokok, bukan? Ya. Orang yang berhutang karena sakit untuk bayar rumah sakit ini termasuk gharim. Kenapa? Kesehatan saat ini menjadi kebutuhan. Ya. Kalau di zaman Nabi SAW kesehatan enggak? Bahkan Imam Syafi'i menganggap bahwa para suami tidak berhak, tidak mempunyai kewajiban untuk membayar dokter untuk istrinya yang sakit. Tidak ada kewajiban. Ya, kenapa? Karena saat itu yang namanya sakit, yang sehat itu bukan suatu hajat, bukan suatu kebutuhan khusus. Sekarang aja sudah berubah. Bahwa sekarang dianggap bahwa kesehatan itulah sebuah kebutuhan. Ya. Dulu kalau antum buka Sahih Fiqhus Sunnah, ada tanggung jawab suami dengan istri, dipermasalahkan apakah suami wajib menanggung kesehatan istri. Ijma para ulama fikih mengatakan tidak ada wajib. Kenapa? Menurut para ulama yang namanya berobat hukumnya nggak wajib. Tapi kita kan sakit harus berobat, ya pakai dalil. Ya. Tatadawa ya ibnu Adam, berobatlah wahai ibnu Adam. Iya. Perintah, tapi perintah pada suatu hal yang dibutuhkan nggak jadi wajib. Sama seperti kulu washrab, makan dan minum. Apakah makan jadi wajib? Itu suatu kebutuhan. Makan jadi sunnah, mubah, hal yang mubah, karena hal yang biasa dilakukan manusia. Perintah itu cuma sekedar hal yang mubah, menunjukkan boleh kulu washrabu wala tusyriku. Ya. Kemudian fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Fisabilillah termasuk di dalamnya para penuntut ilmu. Fisabilillah. Tapi mereka yang miskin. Biasanya orang-orang yang di perantauan, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, merantau ke negeri orang, ke tempat orang lain, ya kan? Mereka berhak mendapat zakat. Kenapa? Kadang namanya orang merantau itu kurang kiriman, kadang-kadang kurang, kebutuhan sedang mendesak, ya kan? Kemudian wabni sabil, ya, ibnu sabil. Ibnu sabil ini perantau. Kalau tadi fisabilillah orang-orang yang
bergiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz fisabilillah enggak? Ya enggak termasuk. Ya, Ustaznya. Pokoknya di sini enggak ada jatah ustaz buat zakat. Jangan antum kait-kaitkan ustaz ini termasuk fisabilillah, enggak ada. Ustaz enggak berbagian. Ya. Fisabilillah menuntut ilmu fisabilillah. Kalau dia susah beli. Kalau enggak usah. Wabni sabil orang yang dalam perjalanan atau orang perantauan. Ada orang perantauan yang susah, ini juga kita perlu perhatikan teman-teman kita yang jauh dari kampung halamannya, jauh dari orang tuanya. Ketika di masa jadikan mereka itu keluarga-keluarga kita. Kita harus perhatikan makannya, tempat tinggalnya, ya. Jangan kita enggak mau peduli sama teman. Ada teman kita yang biasa datang kemudian enggak datang, kita tanya kenapa enggak datang. Kemungkinan dia lagi enggak ada uang, dia kesulitan, ya. Ini ada 8 ya. Jadi 8 asnaf. Diulangi lagi. 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amin, mu'allaf, kemudian orang yang memerdekakan hamba sahaya atau budak, orang yang berhutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah nanti berikutnya kita tentang puasa. Nanti setelah Isya sebentar kita sambung ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.